umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad, amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan. Di dalam bulan Ramadan ini, setiap umat muslim diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Namun, ada 3 golongan manusia yang ibadah puasanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari setelah melaksanakan salat Idul Fitri, para sahabat mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Amin, amin, amin. Para sahabat merasa heran. Tidak ada yang berdoa, tidak ada amin, tidak ada hujan. Kenapa tiba-tiba Rasulullah mengucapkan amin sebanyak 3 kali? Lalu para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, apa gerangan ya Rasulullah? Kenapa engkau mengucapkan amin sampai 3 kali ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah pun menjawab, "Apakah engkau tidak tahu wahai sahabatku?" Sahabatnya pun bertanya lagi, "Tidak tahu wahai Rasulullah, apa yang terjadi?" Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan bahwasannya tadi setelah melaksanakan salat Idul Fitri, turunlah malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril berkata, "Ya Rasul, saya hendak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau mau mengaminkan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Rasul pun menjawab, "Ya, silahkan Jibril." Logikanya, wahai saudaraku, jika sudah malaikat Jibril yang berdoa dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah doanya akan meleset? Di dalam doa tersebut ada 3 permintaan. Yang pertama, "Ya Allah, saya berdoa hari ini pada tanggal 1 Syawal. Janganlah engkau terima ibadah puasanya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, "Amin." Para saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum tentu kita semua adalah orang tua, tapi pasti kita semua adalah seorang anak. Bapak yang pagi-pagi pulang sore, kepanasan, kehujanan, memeras keringatnya demi menghidupi kita, demi menafkahi kita. Ibu yang melahirkan kita dalam 2 pilihan antara hidup dan mati. Namun ketika kita sudah mulai dewasa, ketika kita sudah mulai menjadi orang, kita sering lupa akan adanya perjuangan kedua orang tua kita. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah melaksanakan salat Idul Fitri, hendaklah kalian untuk silaturahmi kepada kedua orang tua, minta ridhonya, minta maafnya. Karena bagaimanapun kita, meskipun kedudukan anaknya sudah tinggi, meskipun pengetahuan anaknya sudah luas, meskipun harta anaknya juga sudah banyak, namun kita durhaka kepada kedua orang tua kita, telah didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar ibadah puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doa malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala dan diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu, "Ya Allah, sekarang 1 Syawal, saya mohon kepadamu, janganlah engkau terima ibadah puasanya dari seorang istri yang durhaka kepada suaminya." Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu
Subhanahu wa Ta'ala, mungkin para perempuan di luar sana akan bertanya, bagaimana dengan seorang suami yang durhaka kepada istrinya? Namun, ini bukan masalah kedurhakaan, tapi suami itu adalah seorang pemimpin. Seorang suami itu akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti atas rumah tangga yang telah dibina di dunia ini. Seorang istri diwajibkan taat kepada suaminya bagaimanapun keadaan suaminya, kecuali jika untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu tidak diwajibkan taat kepada suaminya. Maka seorang istri setelah turun dari sholat Idul Fitri, hendaklah ia bersimpuh kepada suaminya, meminta maaf dan meminta ridho kepada suaminya. Karena di dalam menjalankan rumah tangga tentunya tidak akan luput dari kehilafan dan kekurangan. Suami istri itu bagaikan pakaian yang saling menutupi masing-masing kekurangan. Bukan hanya istri saja, namun suami juga tidak akan luput dari salah dan hilaf. Yang terbaik adalah yang mau meminta maaf terlebih dahulu dan memberikan maafnya. Yang ketiga, doa malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu, ya Allah, sekarang 1 Syawal saya mohon kepadamu, janganlah Engkau terima ibadah puasanya seorang muslim yang tidak mau memaafkan saudara muslimnya yang lain. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberi maaf memang lebih berat daripada meminta maaf. Tetapi memberikan maaf kedudukannya lebih mulia daripada meminta maaf. Dengan Ramadan kita berharap lebih dekat kepada Allah, lebih baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Idul Fitri kita berharap hubungan baik dengan sesama manusia. Hablum minallah dan hablum minannas. Hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan sesama manusia. Kita sebagai manusia tentunya tidak akan luput dari yang namanya kesalahan. Jika tidak salah kepada Allah, mesti akan ada kesalahan kepada sesama manusia. Orang-orang sufi mengajarkan tidak ada dosa kecil yang terus-menerus ditumpuk, dan tidak ada dosa besar yang terus-menerus digempur dengan istighfar. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebesar apapun dosa kita, jika setiap hari kita gempur dengan istighfar, maka luluh juga. Namun, sekecil apapun dosa kita, jika setiap hari kita melakukannya, maka di suatu hari akan menggunung juga. Ramadan merupakan waktu kita untuk menjaga hubungan baik dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Kita tidak akan merusak ibadah kita dan kita juga tidak akan merasa rugi di akhirat nanti jika kita menjaga hubungan hablum minallah dan hablum minannas, hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik sama manusia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita, bersilaturahmilah engkau kepada orang yang meskipun marah kepada kita. Maafkanlah orang yang berlaku zalim kepadamu, karena memberikan maaf posisinya lebih baik daripada meminta maaf. Ini sajalah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi